Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas tentang doa. Doa itu bisa dikategorikan sebagai nafas orang percaya. Artinya manusia tidak bisa hidup tanpa doa. Saya hari ini ingin membahas sesuatu yang ada di seputaran doa. Mungkin yang pada umumnya kita mendengar doa adalah nafas orang percaya. Hari ini saya mau katakan bahwa doa adalah kebutuhan. Doa adalah kehidupan. Mengapa saya masuk ke dalam area doa adalah kehidupan, doa adalah kebutuhan? Saya mengibaratkan seperti ini. Ketika orang mengatakan doa adalah kebutuhan, saya bisa jawab sangat. Kenapa? Karena Tuhan pernah bilang manusia tidak bisa hidup hanya dengan roti saja, tapi manusia juga harus hidup dengan firman. Firman itu sudah bicara soal hubungan antara manusia dan Allah. Doa juga adalah sebuah komunikasi manusia dengan Allah. Karena di mana-mana setiap ada doa atau kumpulan-kumpulan doa, maka di situ akan dihubungkan dengan firman Tuhan. Jadi doa itu belum sah kalau belum ada firman di dalamnya. Karena Allah hadir dengan dua media. Yang pertama, ketika manusia memuji Tuhan, maka di situ Tuhan hadir. Ketika manusia membaca firman, maka Allah hadir. Nah, di situ Alkitab pernah berkata bahwa di mana 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan, Allah hadir. Kenapa? Berkumpul di sini artinya memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, hari ini saya mau mengatakan bahwa doa adalah kebutuhan karena setiap manusia, saya beri contoh, ketika dia belum punya anak, dia bisa minta dukungan doa dari hamba Tuhan, bahkan dari orang-orang yang dia kenal baik. Begitu pula ketika dia mengandung, dia minta dukungan doa supaya kandungannya bagus. Mau lahir, minta dukungan doa. Dan ketika anaknya mulai sekolah, minta dukungan doa. Ketika orang meninggal dunia sekalipun, harus doa dulu baru dimandikan. Sebelum peti ditutup, doa dulu baru peti ditutup. Sebelum makam ditutup, doa dulu baru ditutup makamnya. Ketika orang mau bercocok tanam, doa dulu baru mulai melangkah. Sebelum orang itu bekerja, beraktivitas, dia berdoa dulu lalu berangkat beraktivitas. Bahkan ketika anaknya mau ujian, doa dulu baru menghadapi ujian, dan banyak hal. Ada orang sakit mau ke rumah sakit, doa dulu baru berangkat. Dan banyak orang minta dukungan doa. Itu berarti doa bukan lagi satu perintah. Memang di dalam Alkitab Yesus berkata, di dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika kita melihat istilah ini, maka ternyata doa itu bukan sebatas perintah tapi kebutuhan. Orang di kantor, bahkan orang di pabrik, banyak yang minta dukungan doa buat persekutuan. Bahkan banyak hal lainnya yang bisa saya jabarkan bahwa doa bukan lagi satu perintah, tapi itu adalah kebutuhan. Orang mau bangun rumah, minta dukungan doa. Setelah rumah jadi, sebelum masuk, minta doa. Orang mau buka satu kantor yang baru, minta doa. Dan banyak setiap lini hidup manusia. Kita melihat baik dari Nasrani maupun dari Muslim dan lain sebagainya. Segala hal yang berhubungan dengan sesuatu selalu dilandasi dengan doa. Mungkin orang yang belum begitu percaya Tuhan sekalipun, mereka minta doa, kemudian mereka lanjut ke ritual. Tetapi dengan demikian kita bisa melihat bahwa doa bukan lagi satu perintah, tapi adalah sebuah
kebutuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya lanjut, doa adalah kehidupan. Kematian itu bukanlah mitos, tapi kenyataan. Sehingga manusia harus tahu bahwa manusia itu akan mati. Dan itu bukan mitos, kita jumpai tiap-tiap hari orang meninggal. Dan manusia harus bangkit dari antara orang mati. Dan siapa yang bisa bangkit? Hanyalah Yesus Kristus yang pernah mati dan bangkit dan memberikan jaminan hidup kepada kita. Sehingga kita harus percaya kepada sumber hidup itu. Sehingga Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Engkau harus kembali membangun satu hubungan dengan sumber hidup. Karena mati adalah nyata, bukan mitos. Sehingga engkau harus membangun komunikasimu dengan sumber hidup. Ya, jadi bagaimana Anda membangunnya? Dengan berdoa, berhubungan dengan Sang Pemilik hidup. Suka atau tidak suka, itu adalah kebutuhan. Saya beri contoh. Doa itu bukan salah satu kebutuhan. Mungkin kita bisa katakan salah satu, tapi dia adalah kebutuhan yang sangat urgent, kebutuhan yang sangat-sangat penting. Saya beri contoh, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya hanya kecil, sederhana, tapi sangat mengganggu. Contoh, ketika kita mandi tanpa sikat gigi, selama 1 hari kita merasa mungkin biasa. Kita bisa kerja, beraktivitas. Tapi ketika kita mandi hari kedua tidak sikat gigi, sudah 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, maka kita bisa beraktivitas tapi kita merasa tidak enak. Pokoknya tidak nyaman. Ya. Kenapa? Karena sikat gigi adalah kebutuhan. Jadi Anda tidak bisa artinya bekerja dengan nyaman, dengan tenang kalau Anda tidak sikat gigi. Jadi begitupun sebaliknya, Anda sikat gigi tapi tidak mandi. Anda beraktivitas selama berhari-hari, Anda akan merasa bahwa Anda makin tidak nyaman walaupun Anda di ruangan yang bagus, Anda menggunakan pakaian yang bagus, tapi Anda merasa tidak nyaman sekalipun Anda sikat gigi tapi tidak mandi. Karena mandi, sikat gigi itu saya beri contoh hal kecil. Itu adalah kebutuhan. Anda harus memenuhinya. Saya beri contoh lagi. Supaya Anda bisa paham bahwa doa itu adalah kebutuhan yang sangat esensial. Misalnya Anda beribadah di gereja. Apalagi gedungnya tertutup sekali. Ya, Anda sudah terbiasa menggunakan ruangan ber-AC. Tiba-tiba Anda memuji Tuhan lalu orgennya mati. Anda masih tetap beribadah. Kemudian yang kedua, tiba-tiba drumnya, mic-nya, sound systemnya mungkin mati. Anda bisa beribadah. Tetapi ketika lampu mati, apalagi ibadahnya di malam hari, ibadah tetap jalan tapi Anda merasa sangat terganggu. Pertama dari hawa panas, kemudian yang kedua Anda ada di dalam gelap, dan sukacita kita juga redup saat itu juga. Itu berarti ketika orang tidak berdoa, mungkin kita katakan bahwa listrik itu adalah salah satu kebutuhan, tapi itu kebutuhan yang sangat esensial dalam hidup manusia, sangat penting. Jadi ketika orang tidak berdoa seolah-olah lampu mati. Jadi situasi sangat tidak nyaman. Makanya ketika orang sudah biasa beribadah, sudah biasa melayani, kemudian 1 bulan, 2 bulan dia tidak beribadah, itu memang perasaan tidak nyaman itu akan menghantui dia. Rasanya tidak enak kalau tidak ibadah, rasanya tidak enak kalau tidak memuji Tuhan, rasanya tidak enak kalau tidak melayani Tuhan. Karena ibadah, doa sudah menjadi satu kebutuhan.
jiwa. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ini merupakan sesuatu yang dimana manusia berjuang mati-matian untuk memenuhi, bisa rela kerja 8 jam, rela kerja 12 jam untuk memenuhi tubuh ini. Terus kenapa engkau tidak bisa memberikan 1 jam untuk menolong jiwa ini? Dengan berdoa, dengan beribadah, dengan membaca firman, dengan mendengarkan firman, dengan mendengarkan puji-pujian. Karena apa? Jiwa ini yang akan menikmati kehidupan yang kekal. Dan taruhannya adalah bagaimana kita meluangkan waktu kita untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya rasa ini yang bisa saya sharekan untuk sementara. Untuk Bapak Ibu, ingat, doa memang salah satu kebutuhan, tetapi dia adalah kebutuhan yang paling urgent. Anda bisa bekerja tanpa doa, tapi Anda akan merasa rugi besar kalau Anda tidak berdoa dan menjalani kehidupan ini. Dan Anda beruntung karena Anda bisa berdoa dan bekerja, karena Anda merasakan 2 pertolongan. Yang pertama, Anda akan merasa ada penyertaan Tuhan di dalam seluruh tugas tanggung jawabmu. Dan yang kedua, sewaktu-waktu Anda meninggal dunia, Anda adalah orang yang beruntung karena Anda sudah terkoneksi dengan sumber kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.